Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, masih adakah hari esok? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan cepat dan bahkan sangat cepat, tapi juga mungkin tidak akan pernah terjawab. Ada orang yang beranggapan hari esok pasti masih ada bagiku, bahkan ribuan hari esok menunggu di depanku. Tapi ada juga yang tidak berani menjawab karena hari esok masih menjadi misteri kehidupan. Maka menarik ketika Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Menurut saya, kalimat pendek ini memberikan ketenangan untuk bisa mengatur kehidupan ini dengan tenang. Berpikirlah sederhana, yaitu cukup untuk hari ini. Apa yang ingin Anda dan saya pikirkan? Cukup pikirkan untuk hari ini, dan nikmatilah hari ini, karena esok tidak ada yang tahu apakah masih akan ada atau tidak. Saya teringat kisah suami istri yang karena kepakarannya, kehebatannya, ditawari jabatan yang sangat penting di pemerintah. Tetapi tawaran jabatan tinggi dan lengkap dengan segala fasilitas yang dibutuhkannya ditolak. Mengapa mereka menolak? Suaminya berkata, "Sepanjang perjalanan hidup saya, kami merasa sudah cukup berbahagia dan bersukacita karena tidak pernah melakukan sesuatu yang menurut penilaian kami secara pribadi kurang baik di hadapan Tuhan. Kami bahkan khawatir kalau masuk dalam lingkaran kekuasaan bakalan akan tergiur dan bahkan jatuh, sehingga kehidupan yang telah terbina selama 50 tahun tidak berarti di hadapannya." Saudaraku, pasangan suami istri ini berpikir tentang sisa perjalanan hidup. Hari esok mereka yang dapat runtuh oleh karena pengaruh duniawi, sehingga tidak dapat mengakhiri pertandingan dalam hidup ini dengan baik. Pantaslah kalau hidup mereka sederhana, hidupnya tidak di jalan utama atau di kompleks orang kaya. Jabatan, kekuasaan, fasilitas, kekayaan bukan tidak penting, tapi bukan yang terpenting atau yang utama. Memang kehidupan terasa aneh bila berbeda dengan kehidupan dunia. Yang menarik untuk diperhatikan bukan usia, bukan pula penampilan sederhana, kekayaan atau kemewahan, tetapi pandangan dan sikapnya terhadap kehidupan esok yang merupakan bagian sisa waktu hidup yang tidak pasti. Mereka, pasangan suami istri tadi, selalu berjaga dan waspada. Sebagaimana yang tertulis dalam surat 1 Petrus 4 ayat 2, "Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Selanjutnya, Paulus menuliskan pengakuan yang luar biasa. "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Ada kisah heroik yang luar biasa yang banyak menginspirasi spirit untuk bertanding sampai akhir. Seseorang bernama John Stephen Ahari, seorang pelari maraton dari Tanzania yang mengikuti Olimpiade Meksiko 1968. Ia menjadi terkenal bukan karena nomor 1 dalam maraton itu, tetapi justru karena pelari yang paling akhir. Itu pun saat lapangan pertandingan sudah ditinggalkan penonton dan masih tersisa beberapa panitia pertandingan. Pada saat berlari, ia cedera di lutut sampai terlepas engselnya. Lututnya dibalut,
Tapi ia terus berlari dan berlari sambil menahan derita sakitnya. Ia menyeret kakinya setapak demi setapak, terus dengan kekuatan. Akhirnya sampai ke garis finish. Tahukah saudara, juara pertama dalam maraton ini bernama Mamo Wolde dari Ethiopia dengan waktu 2 jam 20 menit 26 detik. Dan Ahari masuk finish dengan waktu 3 jam 25 menit 27 detik. Artinya pertandingan sudah berakhir 1 jam lebih yang lalu. Pada terik matahari dan panitia sudah membersihkan lapangan, tiba-tiba salah seorang panitia menghampirinya dan bertanya, "Mengapa dalam kondisi luka seperti ini saudara tetap meneruskan pertandingan?" Jawab Ahari, "Negaraku mengirim aku sejauh 10.000 mil dari tempat ini bukan untuk memulai pertandingan, tetapi negara mengirim aku untuk mengakhiri pertandingan dengan baik." Saudaraku, koran pagi yang menjadi headline bukan juara satunya, tetapi orang yang paling akhir masuk ke garis finish. Oleh karena apa? Oleh karena semangatnya menyelesaikan pertandingan itu. Spirit Paulus yang telah mengakhiri pertandingan telah dicontoh dengan baik oleh Ahari. Saudaraku, perenungan ini membawa kita pada satu pembelajaran, bahwa hidup ini ternyata tidak tergantung dari lamanya, tetapi tergantung dari kualitasnya. Hidup ini tidak tergantung pada awalnya, tetapi tergantung pada akhirnya. Oleh karena itu, selalu menganggap hari esok adalah hari akhir telah mendorong tindakan berjaga dan waspada untuk mencapai akhir kehidupan yang berkualitas di hadapan Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali aku mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan ini, namun Engkau setia mendampingiku senantiasa dan selamanya. Bantu aku ya Tuhan, untuk mampu mengakhiri pertandingan dalam hidupku dengan baik. Amin. Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya, dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.